Latihan perdana Persija di Bojongsari, senyum, tawa, dan misi lanjutkan tren menang. Langit Bojongsari memang mendung, namun suasana latihan Persija justru sebaliknya. Senyum dan tawa langsung terasa sejak menit awal, sinyal kuat bahwa Macan Kemayoran siap melanjutkan tren positif. Di bawah langit mendung Bojongsari, Persija kembali menapakkan langkah pertama usai rehat sejenak. Jumat, tanggal 12 Desember tahun 2025, sore, Persija Training Ground kembali dipenuhi suara tawa sekaligus teriakan semangat dalam sesi latihan. Latihan perdana ini menjadi penanda berakhirnya masa libur, para pemain terlihat segar dan penuh energi setelah rehat 14 hari, antusiasme jelas terpancar dari intensitas dan fokus mereka sejak pemanasan. Kondisi fisik skuad juga terjaga dengan baik, kebugaran para pemain tetap stabil berkat program latihan individual yang disusun tim pelatih, sehingga adaptasi kembali ke sesi tim berjalan mulus. Meski begitu, latihan belum diikuti seluruh pemain. Dua nama yakni Raihan Hanan dan Doni Tri Pamungkas masih absen karena sedang menjalankan tugas negara bersama Timnas U22 di SEA Games 2025. Selain itu, Hanif Syahbandi dan Gustavo Almeida juga belum bergabung penuh. Keduanya menjalani program pemulihan khusus bersama tim medis, namun progres cedera menunjukkan arah yang cukup positif. Suasana latihan sore itu terasa cair namun tetap serius. Kombinasi kerja keras dan canda ringan menjadi gambaran mental tim. Persija terlihat menikmati proses sekaligus menjaga standar profesional. Fokus latihan mulai diarahkan ke laga terdekat menghadapi Semen Padang pada tanggal 22 Desember tahun 2025. Pertandingan ini dinilai krusial untuk menjaga momentum dan posisi Persija di papan klasemen. Persija sendiri tengah berada di jalur positif usai meraih 6 kemenangan beruntun. Latihan perdana di Bojongsari menjadi fondasi penting untuk memastikan tren menang itu tidak terputus. Underperform, Gustavo Franca bisa tergusur oleh Rodrigo Bassani. Sorotan tajam mengarah ke lini tengah Persija Jakarta. Satu nama asing kini berada di persimpangan. Performa tak kunjung meyakinkan membuat kursinya mulai panas. Gustavo Franca, pemain asing Persija Jakarta yang sosoknya terancam digantikan Rodrigo Bassani karena dianggap underperform. Dilansir tribunwow.com, Gustavo Franca yang kini berposisi sebagai gelandang serang Macan Kemayoran dianggap belum menunjukkan performa terbaiknya sejak kedatangan pertamanya pada Juli tahun 2025 lalu. Ekspektasi tinggi sempat menyertai kedatangannya, namun seiring berjalannya kompetisi, kontribusi Gustavo Franca dinilai belum sepadan dengan peran yang diemban di lini tengah Persija. Dalam 12 penampilannya musim ini, Gustavo Franca hanya mampu mencatatkan masing-masing 1 gol dan 1 assist dari total 552 menit bermain bersama Macan Kemayoran. Catatan tersebut dinilai kurang optimal untuk pemain asing berposisi gelandang serang, terlebih Persija membutuhkan kreativitas dan efektivitas di sepertiga akhir lapangan. Situasi makin tidak menguntungkan bagi Gustavo Franca setelah dalam 2 laga terakhir, dirinya hanya mengisi bangku cadangan dan dimainkan total selama 7 menit saja. Minimnya menit bermain itu menjadi sinyal kuat bahwa posisi Gustavo Franca mulai tergeser dalam skema pelatih, kepercayaan pun terlihat mulai berkurang. Di sisi lain, nama Rodrigo Bassani mencuat sebagai kandidat kuat pengganti. Gelandang asal Brasil itu saat ini memperkuat Bucheon FC di Korea Selatan. Rodrigo Bassani tampil impresif dengan peran penting dalam membawa Bucheon FC promosi ke League 1, kontribusinya di lini tengah dinilai konsisten dan berpengaruh. Statistik Bassani bersama klubnya menunjukkan produktivitas yang stabil, baik dalam mencetak gol maupun menciptakan peluang, sesuatu yang dibutuhkan Persija saat ini. Ex-Liga Champions ini akui kagum dengan solidaritas pemain Persija. Nama besar dengan segudang pengalaman Eropa kini berbicara lantang soal Persija Jakarta, bukan tentang taktik atau trofi, melainkan soal rasa kebersamaan yang jarang ia temui sebelumnya. Didatangkan dari raksasa Eropa Slavia Praha, Kudela langsung mencuri perhatian publik sepak bola nasional berkat pengalamannya tampil di Liga Champions, Liga Eropa, hingga kompetisi internasional bersama Timnas Ceko. Kehadirannya di Persija bukan sekadar transfer pemain berlabel mahal pengalaman, tetapi juga membawa sudut pandang baru tentang bagaimana sepak bola dijalani di Indonesia. Dalam masa kariernya di Indonesia, Kudela sempat mengungkapkan pengalaman pribadi yang cukup membekas dan jauh dari ekspektasi awalnya sebelum datang. Ia tidak hanya menilai kualitas permainan di lapangan, tetapi juga kehidupan di luar pertandingan yang menurutnya memberi kesan mendalam. Dikutip dari eSport, pemain berusia 37 tahun itu mengaku terkesan dengan solidaritas dan mentalitas masyarakat Indonesia. Menurut Kudela, suasana tim di Persija membuat proses adaptasi berjalan jauh lebih mudah dibandingkan yang ia bayangkan sebelumnya. Ia menyebut tidak pernah kesulitan beradaptasi berkat sikap hangat, ramah, dan mudah membantu dari para pemain di Persija.
Saya sangat senang dengan mentalitas masyarakat lokal, saya tidak punya dengan siapapun yang tidak ingin membantu saya, semua orang baik membantu, ujarnya. Kudela menilai solidaritas itu terasa nyata dalam keseharian tim, mulai dari sesi latihan hingga aktivitas di ruang ganti. Ia bahkan mengaku sempat terkejut dengan cara para pemain Indonesia menunjukkan kedekatan dan kesungguhan mereka dalam menjalankan agama. Khususnya di ruang ganti tim yang mayoritas beragama Islam, suasana saling menghormati dinilai sangat kuat dan alami. Pengalaman itu menjadi hal baru bagi Kudela yang lama berkarir di Eropa dengan kultur sepak bola yang berbeda.